Pak, mengganggu waktunya di sini. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Iwan selaku Kepala Sekolah di SMP IT Perwata Bunda terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, gitu, Pak. Insya Allah bersedia ya Pak ya? Ya, bersedia. Untuk wawancara hari ini. Insya Allah untuk pertanyaan hari ini ada 7 poin terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini sebagai pemimpin. Langsung saja ke pertanyaan poin pertama gitu ya Pak. Baik, selama ini bagaimanakah Pak Iwan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah ini, Pak? Ya, biasanya saya mendapatkan informasi dari teman-teman tim, biasanya ada juga tim waka atau wakil kepala sekolah, ada waka kurikulum, ada waka kiswan dan waka asrama. Dan biasanya saya juga menaikkan dulu perihalnya apa, kemudian dari secara detailnya, dan ya itu semua menyeluruh ya. Itu masalah yang ada di sekolah, baik guru, siswa ataupun karyawan. Oke, baik. Nah, selain itu Pak, bagaimana sih Pak Iwan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya saya secara pribadi ada yang secara keputusan sendiri ya, apalagi yang itu ada yang harus cepat ya, dan memang saya awal berdoa dulu karena kan punya penjagaan kan pertanggungjawaban luar biasa ya. Berdoa dulu minta Allah petunjuk, dan ya mudah-mudahan ini petunjuk yang baik selagi kita berusaha untuk kebaikan. Nah, kalaupun ada yang memang butuh dikoordinasikan dengan guru ataupun dengan tim, ya saya tanyakan dan minta pertimbangannya, dan saya masukan yang baik, karena bisa jadikan ada pendapatan yang baik dari saya, dan itu ketika dibahas dan untuk bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan ya insya Allah tim dari saya, baik itu dari manajemen dan guru, siap untuk memberikan solusi bersama. Baik, Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menangani permasalahan yang ada itu, Pak? Ya, karena biasanya terjadi kesalahan ketika ada perbuatan yang tidak dalam SOP ya. Betul, Pak. SOP, makanya terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, langkah-langkahnya apa ya, saya telusuri lagi SOP-nya apa, kemudian kalaupun itu tidak sesuai SOP-nya, berarti diadakan refleksi. Ketika misalnya dengan siswa ataupun dengan guru, ini ada SOP-nya, misalnya ada SOP yang sering datang terlambat atau tidak disiplin, SOP-nya seperti ini, harus datang pukul 7 misalnya, ya Bapak atau Ibu datang pukul 7, dan kita sama-sama cari solusinya. Jika ada memang kendala, kenapa datang terlambat atau kenapa, kita cari solusinya bersama-sama. Dan ketika semuanya terungkap, misalnya ada kendala apa, insya Allah kita berikan semacam masukan atau saran-saran seperti itu. Ya, kita kembalikan lagi kepada yang bersangkutan apakah bisa, dan kita sama-sama membuat kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Ketika SOP itu bisa berjalan dengan baik, ya alhamdulillah. Dan kalaupun ada beberapa kendala yang membuat yang bersangkutan menjadi agak berat, ya kita cari solusi yang lain. Jadi sama-sama mengambil keputusan bersama ya, gitu ya, Pak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Iya. Yang paling efektif ya biasa
mencari mana yang salahnya dan mana yang benarnya dengan baik. Karena kalaupun ada sama-sama baiknya dan itu ternyata saling mendukung, ya kita berikan keluasaan untuk terus melakukannya. Kadang ada inisiatif yang memang dilakukan oleh guru ataupun karyawan yang ternyata emang itu bisa dilakukan mereka dan selama itu untuk kebaikan, ya silakan gitu ya. Dan itu bisa bahkan menjadi wacana baru bagi saya untuk membuat kebijakan ya, yang belum ada tuh ternyata sudah dilakukan dan itu lebih baik, bisa menjadi evaluasi bersama. Selama ini adakah Pak tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi disebutkan? Ya pasti ada ya. Tantangannya kembali kepada sama-sama pemahaman ya. Tantangan untuk semua pemahaman dan mana saling memahami untuk kebaikan bersama ya. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan ini untuk kepentingan sekolah, dan ini kita lakukan untuk kebaikan bersama. Ya itu pertama untuk menyatukan persepsi dulu ya, dengan persepsi bahwa yang terbaik untuk kebaikan bersama, dan kebijakan pun yang diambil bukan hanya untuk sekedar memberatkan, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Dan kalau ada solusi dari yang lain, itu bisa kita masukkan kalaupun itu bisa menjawab tantangan tadi. Apakah dari Pak Iwan sendiri atau dari manajemen punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya ini kapan, bentuknya, prosedurnya seperti itu, apakah memang sudah ada Pak? Ya kalau prosedur tadi melihat seberapa beratnya ya untuk masalah-masalah yang sifatnya kalau krusial dan itu ditemui ya langsung di eksekusi untuk diselesaikan ya. Boleh yang menyangkut dengan keselamatan, misalnya keselamatan anak ya, keselamatan bersama yang sifatnya bisa membuat bahaya ya. Ya itu harus dieksekusi langsung dan diselesaikan untuk permasalahan tadi. Apapun bisa ditunda dan tidak krusial dan perlu pendalaman dulu dan juga perlu waktu untuk pembahasannya ya, ada jadwalnya sembari kita diskusi dengan pemangku kebijakan tadi ya. Bahkan juga ya ada yang sifatnya juga kita butuh solusi dari pihak yayasan misalnya, pihak yayasan yang memang punya wewenang juga untuk memberikan kebijakan kepada sekolah. Ya, Pak, ya, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memberikan kemudahan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Orang ya ada tim manajemen, maka kurikulum, maka siswaan, dan maka asrama ya, dan juga dibantu oleh para PJ-PJ baik itu dari guru ataupun dari karyawan. Dan itu sudah dibuat juga SOP-nya dan juga ada PJ-PJ-nya di setiap kegiatan. Jadi kalau ada permasalahan di salah satu kegiatan atau salah satu alur sekolah, ya kita sama-sama untuk menyelesaikan bersama sesuai dengan job desk-nya tadi. Ya, oke. Baik, mungkin hanya itu ya Pak ya yang akan saya tanyakan ke Pak Iwan terkait pengambilan keputusan. Yang saya tangkap di sini banyak hal yang memang semuanya untuk mengambil keputusan tidak murni langsung dari Pak Iwan sendiri, tapi memang ada proses-prosesnya gitu ya Pak ya, dan ada tim yang memang bisa memberikan masukan ke Pak Iwan sendiri untuk bisa memberikan sesuatu yang pasti gitu ya Pak ya terkait permasalahan yang memang sedang dihadapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan untuk waktunya, sudah diganggu siang-siang seperti ini untuk wawancara dengan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Iwan. Terima kasih kepada Ibu Dia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nani. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani untuk waktunya untuk bisa wawancara dengan Bu Nani hari ini. Boleh memperkenalkan diri dulu nggak apa-apa ya Bu Nani ya? Silakan Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dasmurti, SPD ISD. Saya bertugas di SDIT Santakwa Lampung, tepatnya di Desa Sidosari, Kecamatan Nangka, Lampung Selatan. Di sini saya diamanahkan sebagai kepala sekolah dari tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nani dari SD Insan Takwa Lampung. SDIT Insan Takwa Lampung. Terima kasih sudah menerima saya di sekolah Bu Nani untuk wawancara. Jadi gini Bu Nani, saya Dian Setiawati, CGP calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung, dapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tupoksinya sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, di situ saya ingin mewawancarai Bu Nani terkait pengambilan keputusan yang Bu Nani lakukan di sekolah ini. Gitu. Jadi ada 7 poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Nani. Langsung saja nggak apa-apa ya Bu ya? Silakan. Ya. Kepada Bu Nani, bagaimana sih Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bu Nani di Insan SDIT Insan Takwa Lampung? Terima kasih. Baik, di sini cara saya mengidentifikasi setiap sekolah saya itu, yang pertama saya melihat situasi dan kondisi sekolah saya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sekolah kami itu berada di tengah-tengah kampung gitu. Jadi di mana di situ rata-rata siswanya itu ya memang berasal dari lingkungan sekitar, dan guru-gurunya juga pun ada dari lingkungan sekitar, juga ada di luar. Jadi ketika memang dalam suatu ketika ada mengambil keputusan atau mengidentifikasi sebuah masalah tentang terhadap guru dan anak-anak, kita melihat dulu kondisinya itu seperti apa. Yang kedua, kita melihat bagaimana kondisi guru itu dalam kehidupan sehari-harinya gitu, juga di sekolah seperti apa gitu kan. Kalau memang ada yang tidak sesuai, ya langsung kita kita bicarakan dengan baik-baik gitu kan. Artinya setiap masalah yang ada di sekolah ya itu langsung kita diskusikan. Diskusi ya Bu, intinya seperti itu ya Bu ya. Sama-sama gitu, karena kan kita kerjanya secara bersama-sama, nggak berkelompok, nggak individual. Iya. Oke. Selama ini bagaimana Bu Nani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya pasti pertama ya bermusyawarah gitu ya, bermusyawarah, berdiskusi dengan guru-guru ya, jika itu misalnya masalah yang terkait dengan anak-anak gitu kan, jika dari sekolah atau orang tua ya kita bermusyawarah dengan orang tua. Misalnya kita bermusyawarah, bicara dengan cara baik-baik gitu kan, terkait dengan apa sih masalah di sekolah gitu kan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur apa sih Bu yang biasa Bu Nani lakukan untuk menangani kasus selama ini? Ya. Yang pertama sih biasa kita akan panggil dulu sama dengan surat teguran gitu kan, pertama. Terus yang kedua dinasihatin ya secara face to face lah gitu, tidak di tempat yang ramai gitu kan, supaya tidak apa ya, menyinggung dan supaya tidak mempermalukan. Jadi yang kita dengan peringatan dulu, terus teguran gitu kan, dan kita kasih update. Jadi ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Jadi kita nggak langsung menegur dulu terus ya langsung bikin kontak, kita lakukan. Oke. Nah, hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama itu tadi musyawarah, tetap musyawarah dulu ya. Terus yang kedua dengan yang komunikasi yang baik ya, karena komunikasi yang baik saya yakin
itu dapat menjadikan jalan keluar yang terbaik ya, apapun itu jadi sekolah gitu kan, baik antara sekolah dengan guru, dengan wali murid maupun dengan anak-anak gitu kan. Artinya memang dengan cara saling musyawarah, diskusi, dan juga saling mengingatkan lah gitu kan, itu insya Allah berjalan dengan lancar. Ada nggak sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama mengambil keputusan di dalam masalah yang terjadi di sekolah? Tentunya pasti ada ya setiap masalah ya, setiap kita keputusan itu antara benar-benar kita memikirkannya secara matang sebelum kita mengambil keputusan gitu ya. Jika memang itu baik ya kita harus laksanakan dengan sungguh, kalau misalnya nggak baik ya kita bisa laksanakan. Artinya memang ya harus keputusan harus diambil dengan sebaik-baiknya ya, dipikirkan dulu secara matang-matang ya, tidak langsung mengambil keputusan secara tiba-tiba ini. Terus harus dipikirkan dulu sebelumnya gitu kan, ini baik atau tidak gitu, supaya setiap keputusan kita ambil itu tidak salah gitu. Karena pasti setiap keputusan kita ambil itu kalau tidak baik itu efeknya nanti akan berdampak ke semuanya. Apakah Bu Nani memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu ya, dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memang punya jadwal tertentu untuk memanggil ketika ada terjadi suatu kasus? Kita ada jadwal tertentu gitu kan. Jadi kalau seperti biasa kalau ada guru yang misalnya tidak sesuai dengan tupoksi sekolah atau SOP sekolah, kita ada jadwal khusus untuk memanggil guru tersebut. Jadi tidak langsung pada saat itu, nanti kita jadwalkan gitu, terus kita panggil secara pribadi gitu ya, tidak di grup supaya tidak ini juga gitu. Jadi kita jadwalkan kapan, jadi kita ngobrolnya enak gitu, tidak pada langsung. Ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika ada permasalahan seperti itu? Yang pertama pasti ya wakaf ya, karena setiap saya mengambil keputusan itu saya akan diskusi dulu dengan guru-guru yang lain, apakah benar guru ini seperti atau tidak gitu kan. Artinya berdiskusi dengan wakaf, terus kemudian menimbang, minta ini solusi juga dari yayasan ya gitu kan. Karena bagaimanapun juga ketika kita mengambil keputusan itu artinya tidak dari pikiran kita sendiri, tapi juga dapat dari wakaf ya, yang nanti membantu kita dalam keputusan, juga nanti pertimbangan dari yayasan gitu. Jadi artinya memang tidak secara langsung keputusan itu saya sendiri, bahkan kita yayasan ya gitu kan. Jadi ada di situ ada yang yayasan, ada pembina yayasan gitu, dan di dalamnya ada guru-guru gitu kan. Oke. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan ya Bu ya, dari obrolan kita ternyata musyawarah dan komunikasi itu yang kunci utamanya ya Bu ya, di sini ya, untuk menyelesaikan masalah itu nggak serta-merta diputuskan oleh Bu Nani sendiri selaku kepala sekolah, tapi ternyata kita masih punya ada wakaf dan ada yayasan sebagai atasan kita gitu ya Bu, agar itu tadi tidak terjadi masalah ke depannya, nambah masalah gitu akhirnya ya Bu ya. Oke, baik, mungkin hanya itu Bu Nani, saya ucapkan banyak terima kasih sudah diterima di SDIT Insan Taqwa Lampung ini. Alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk wawancaranya, terima kasih untuk bantuannya saya ucapkan, dan sekali lagi terima kasih ya Bu Nani. Iya, sama-sama. Terima kasih.